Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Nisa Ramania. Di sini saya akan membahas tugas Sistem Informasi Manajemen minggu yang ke-13. Soal yang pertama yaitu mengapa penting bagi semua manajer bisnis untuk dapat memahami masalah dari akuisisi sumber daya teknologi informasi. Kalau menurut saya, seorang manajer itu harus dapat memahami cara membeli aplikasi, menyesuaikan aplikasi, menyewa aplikasi yang menggunakan penyedia layanan aplikasi dan vendor perangkat lunak sebagai layanannya. Menggunakan perangkat lunak sumber yang terbuka, menggunakan outsourcing, dan menerapkan pengembangan kostum yang benar yang akan dilakukan oleh seorang manajer itu sendiri. Maka, setelah perusahaan membenarkan investasi pada teknologi informasi, kemudian harus dapat memutuskan bagaimana mengajarkannya. Seperti analisis biaya manfaat, ada beberapa opsi untuk memperoleh aplikasi teknologi informasi. Untuk memilih opsi yang terbaik, maka perusahaan harus dapat membuat serangkaian keputusan bisnis yang benar. Manajer bisnis adalah seorang pembuat keputusan dan berhasil dalam proses yang menjadi tanggung jawab dia sendiri. Proses pemilik untuk menjadi pengguna yang terinformasi, fungsi proses tertanam dalam sistem informasi. Teknologi informasi dapat membuat proses Anda berjalan lebih tidak efisien dan atau tidak efektif jika digunakan secara menyeleweng. Soal yang kedua yaitu apa peran yang dimainkan manajemen proyek dalam upaya pengembangan sistem. Nah, menurut saya, pada manajemen proyek dalam upaya pengembangan sistem yaitu yang berhubungan dengan keterampilan alat dan teknik untuk memproyeksikan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan proyek yang sedang kita jalani. Soal yang ketiga yaitu fase manakah yang paling penting dalam siklus hidup pengembangan sistem. Nah, menurut saya, fase yang penting dalam siklus hidup pengembangan sistem yaitunya terdapat pada fase perencanaan atau SDLC. Karena fase ini yang paling kritis pengembangan sistem apapun itu. Yang keempat, jika Anda harus melewatkan satu fase selama pengembangan sistem, fase manakah itu dan mengapa? Nah, di saat saya dihadapkan untuk melewatkan satu fase selama pengembangan sistem, maka fase yang saya pilih yaitunya fase pemeliharaan. Karena pada fase ini dapat mendukung penggunaan sistem dan penyediaan lingkungan untuk mendukung perubahan sistem tidak dibutuhkan pada saat itu. Setiap fase lainnya penting sampai akhir. Yang kelima yaitunya fase manakah dalam siklus hidup pengembangan sistem yang paling berisiko atau tense. Kalau menurut saya, fase yang paling berisiko dalam siklus pengembangan sistem yaitu fase analisis, karena persyaratan bisnis akan mendorong seluruh upaya dalam pengembangan sistem itu sendiri. Yang keenam, mengapa mengumpulkan persyaratan bisnis menjadi tantangan bagi sebagian proyek besar? Nah, kalau menurut saya karena mengumpulkan bisnis merupakan tantangan bagi sebagian besar proyek karena terkadang klien terlalu sibuk atau kurang tanggap waktu yang ketat. Ini merupakan ketakutan mengenai bagaimana sistem atau proyek baru akan mempengaruhi dan mengubah peran mereka untuk sebagian besar pada proyek itu. Penyebaran geografis klien, kepribadian yang berbeda, dan beberapa tidak bersedia untuk berbicara atau bersikap terlalu ekspresif juga merupakan tantangan untuk sebagian besar pada proyek itu. Dan lainnya yaitunya terdapat kerangka waktu, komunikasi, risiko, dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Tugas yang selanjutnya yaitunya kasus pada Linked West Development Process Hub Save the Company atau proses pengembangan cepat Linked membantu untuk menyelamatkan sebuah perusahaan. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana pengembangan fitur baru yang membekukan di situs webnya dan menyimpan Linked. Di sini Linked mengalami masalah terkait fungsionalitas dan pemeliharaan sistem karena basis pengguna situsnya akan meningkat. Selain itu, programmer mengalami kejenuhan pekerjaannya. Linked membekukan pengembangan fitur baru selama 2 bulan yang memungkinkan pemrogram memperbaiki masalah fungsionalitas dan merencanakan basis penggunaan yang diperluas.
Ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengejar dan mempersiapkan diri untuk persyaratan baru yang akan datang sekaligus, yang akan dapat memungkinkan semua karyawan untuk berkumpul kembali dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. Yang kedua itu jelaskan beberapa cepat perkembangan aplikasi memungkinkan LinkedIn untuk menambahkan fitur berikutnya dan menambang data pekerjaan dan ekonomi pengguna. Di sini LinkedIn akan menyediakan alat pengkodean yang sangat canggih untuk pemrogramannya, yang akan memungkinkan mereka untuk menambahkan fitur baru dengan cepat seperti versi seluler situs web. LinkedIn memperbarui situsnya 3 kali sehari, berbeda dengan pesaingnya seperti Facebook dan Google, yang biasanya mereka hanya memperbarui situsnya sekali sehari atau setiap beberapa hari. Ini berarti bahwa data mereka jauh lebih terkini, yang sangat penting untuk menangani pekerjaan mereka itu. Sekian, terima kasih.